Putus asa ini yang menjadikan pengantar istilahnya, kalau saya itu pengantar itu makhluk yang sulit ditaklukkan oleh manusia di bumi itu masuk. Makhluk ini yaitu Dajjal. Makanya Dajjal ini dia berani melawan sama Allah, itu berani. Kalau jin-jin biasa nggak berani. Dia ngacir lah istilah. Kalau Dajjal berani. Ini berarti sudah masuk. Dia sudah masuk. Jadi sudah suruh bunuh itu Dajjal. Kemudian suruh bunuh orang lain ya sama. Jadi di sini ada faktor putus asa. Paling ya tidur jam 9 terus jam 1 udah bangun, misalnya nggak tidur lagi. Kalau misalkan mau ke kamar mandi kan suka ada senjata tajam, tuh saya suka bangunin istri, soalnya saya takut kalau misalkan sendirian gitu. Takut nggak bisa kontrol diri gitu. Takut Emang manja kali mau ditemenin istri mandinya. Enggak maksudnya Bercanda. air gitu. Karena ketakutan, Iya. keinginan bunuh diri itu selalu ada dimanapun ketika ada benda tajam. Terus kesininya bukan cuma ke diri saya, cuman kalau ngelihat orang lain juga kayak gitu. Ya Allah, Iya. Jadi Ngelihat apa? lihat orang lain juga ada keinginan untuk membunuh. Iya. Oh iya? Iya. Astagfirullah. Kalau ada benda tajam. Iya, kalau ada benda tajam. Kalau nggak ada, enggak. Nggak ada, enggak. Kita saudara ya. Kan sama barusan saya bilang. Ya, oke. Terus juga kesininya sih setelah kan saya pernah terus semenjak sakit itu kan saya sering berdebar ya kalau ke masjid sholat, apalagi sholat Jumatan gitu, sering berdebar gitu, sering takut pingsan, takut apa gitu. Dari semenjak itu ya saya kalau misalkan sholat 5 waktu paling ya kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang di rumah berjamaah sama istri. Tapi masih sholat. Alhamdulillah masih sholat. Alhamdulillah masih sholat. Terus semenjak saat itu saya coba sama istri saya coba yuk ke hipnotauhid, hipnoterapi sambil dihilangin rasa cemasnya, biar sholatnya nggak berdebar lagi gitu. Alhamdulillah semenjak saat itu berdebarnya hilang. Di situ saya mulai mencoba lagi buat sholat ke masjid. Saya pengen sholat ke masjid gitu, masih ada, maksudnya semangat lagi gitu semangat ke masjid. Alhamdulillah 2-3 hari biasa lagi sholat ke masjid, maksudnya rasa cemasnya hilang, cemasnya hilang. Nggak tahu kenapa ketika melihat lafaz Allah tuh takutnya hati saya Melihat bersih apa? Lihat lafaz Allah di Oh, masjid. lafal Allah. Iya. Ya. Takut? Enggak di masjid, enggak di Al-Qur'an gitu. Takut? Jadi takutnya tuh bukan takut kayak ngelihat apa gitu ya, maksudnya tapi hati itu berbisik yang enggak gitu. Contoh. Aduh nggak bisa dicontohin, maksudnya takut saya juga ngambilnya. Bisiin aja. Bisiin. Kan kayak maksudnya ya ketika Yang cepat, jangan kelamaan bisiknya. kayak kata-kata kasar gitu, kata-kata kasar apa gitu maksudnya kayak gitu. Ada bisikin ngungkap kata-kata kasar sambil melihat lafaz Allah. Oh gitu. Gitu. Ya, Ya. paham. Ya. Terus kan dulu maksudnya ya paling dulu saya kalau sholat ya sholat aja nggak pernah zikir, tapi setelah kesininya setelah saya berkeluarga maksudnya masih ibadah saya gini-gini aja gitu, nggak semacam itu. Terus saya zikir, terus saya baca ya kayak biasa subhanallah alhamdulillah kayak gitu. Cuman nggak tahu ketika saya baca subhanallah tuh hati saya berkatanya apa Kasar yang tadi. bukan sebaliknya, jadi dari sebalik arti itunya dibalik. Jadi selalu dibalikin kayak Maha Suci Allah. Allah tidak suci. Iya. Oh gitu. Gitu dibalikin gitu. Iya. Terus kesininya sih sering pokoknya bukan sering ya, setiap malam itu tidur pasti mimpi. Sering merasa berat di sini, terus sakit kepala. Dan ini tersiksa sekali pasti. Sangat tersiksa. Datang sini bareng siapa? Sama bapak sama umi. Oh dari orang tuanya juga. Uminya sama bapaknya. Boleh dampingin deh ya Ustadz ya. Boleh ya. Boleh. Sini. Dampingin belakang. Wah, madamang Pak. Angga Umi, paling dia depan dikit. Kasihan Ustadz ini. Kok tiba-tiba bisa seperti itu, awal muasalnya nggak tahu? Nggak tahu. Tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba sakit lambung aja. Pertama kerasanya sih lagi sholat malam sama istri. Tiba-tiba langsung berdebar. Langsung kayak takut, maksudnya takut di situ lah gitu, maksudnya takut udah kali gitu di situ. Katanya itu. Ya. Intinya sih gitu, sakit lambung dan keinginan untuk bunuh diri bahkan sampai membunuh orang. Iya, Mas siapa namanya? Kusnadi. Mas Kusnadi, biasanya kalau ada kasus seperti ini, mau disuruh bunuh diri sama mau membunuh, ini ada dua kemungkinan. Kalau yang bunuh diri ini dulu, insya Allah ya, Mas Kusnadi pernah putus asa.
pernah putus asa, cuma diem beliau. Kayaknya beliau diem, kalau hal sesuatu yang tidak begitu baik, beliau diem. Ya, Nah putus asa, Tuh. Iya memang, ya Ap- diam dia mah kalau itu. ya Kalau putus misalnya asa, itu teh nggak ada misalnya diam gitu, makanya sok Kus kenapa sih Kus? Ini nanya gitu, diam gitu. Ada masalah apa teh dia mah diam nggak bilang. Gitu. Kus, kenapa Kus? Kusnadi. Iya Kusnadi. Kamu pernah putus asa, Kus? Pernah ada masalah, cuman saya nggak pernah cerita sama orang tua gitu. Sebelum menikah? Iya, Sebelum menikah. masalah dengan siapa? sama diri sendiri sih. Adik sendiri. Oke, ya memang awalnya begitu. Jadi putus asa ini yang menjadikan pengantar istilahnya, kalau saya itu pengantar itu makhluk yang sulit ditaklukkan oleh manusia di bumi itu masuk. Makhluk ini yaitu Dajjal. Makanya Dajjal ini dia berani melawan sama Allah, itu berani. Kalau jin-jin biasa nggak berani. Dia ngacir lah istilah. Kalau Dajjal berani. Ini berarti sudah masuk. Dia sudah masuk, jadi sudah suruh bunuh itu Dajjal. Kemudian suruh bunuh orang lain ya sama. Jadi di sini ada faktor putus asa, ada faktor benci pada waktu itu. Jadi ada dua hal. Putus asanya itu disuruh bunuh diri, bencinya disuruh bunuh orang lain. Jadi sebenarnya kasus ini umpamanya dipakai oleh teman-teman kita yang memang psikolog atau psikiater itu seperti ini kasusnya. Insya Allah pasti pernah putus asa. Dan kata-kata umpamanya suruh bunuh atau bunuh orang lain atau bunuh diri itu sebenarnya kalau menurut saya, karena saya meneliti ya Mas. Jadi hafal sekali. Jadi kalau ini pasti putus asa. Insya Allah, dan ini nggak diceritain. Kalau umpamanya pada waktu ada masalah itu cerita, itu sudah beda. Putus asanya biasanya nggak muncul. Tapi karena Mas Kusnadi ini orangnya pendiam, jadi itu disimpan. Nah, disimpan itu ada kayak putus asa yang down, sama suatu ketika muncul masalah itu, munculnya benci malahan. Nah, dua hal ini berbeda. Makanya yang satunya nyuruh bunuh diri, satunya nyuruh bunuh orang gitu. Nah, ini tidak akan bisa diselesaikan Ketika biasa. melihat lafaz Allah tiba-tiba ingin kasar dan bahkan membalik-balikan doa, Iya. isi doa dan puji-pujian kepada Allah, tingkah laku itu juga. Iya, itu tingkah laku Dajjal itu. Ya kalau Mas Kus nggak tahu. Dajjal itu punya keistimewaan ya. Kalau mau saya cerita, manusia itu bisa disurupin sama jin. Manusia itu bisa disurupin sama jin. Manusia muslim pun bisa disurupin sama jin. Loh, kenapa kok yang muslim dia beriman bisa disurupi sama jin? Bisa. Jin sombong sehingga dia melihat saudara-saudara yang lain yang biasa-biasa, dia merasa lebih tinggi. Itu surupin jin sombong. Bisa. Nah, Dajjal ini beda. Dajjal ini dia menyurupin jin malahan. Jadi Dajjal ini dia punya kekuatan untuk menguasai jin. Kalau seorang punya ilmu kebal, Dajjal itu yang bisa menguasai ilmu kebal itu. Double jadinya di dalam. Double, dan ini hebat besok. Makanya kalau umpamanya besok diceritakan di dalam suatu hadis diceritakan bahwa seorang muslim yang dia itu kuat ingin melawan Dajjal, dia akan tekuk lutut. Ya karena begitu. Karena dia ingin melawan Dajjal belum tentu karena dia niatnya karena Allah Ta'ala, karena kesombongannya. Kalau kesombongannya, sombong itu ada sifatnya Dajjal. Sudah dia belum sampat macam-macam, udah tek-tek takluk. Nah itu sifat Dajjal. Makanya di sini saya insya Allah mau bantu doain untuk mengeluarkan itu. Tapi satu syarat, Mas Kusnadi harus mau mengklirkan masalah ini. Memohon ampun, putus asa itu dilarang di dalam Quran. Dilarang dalam hadis. Jadi putus asa ini nggak boleh. Jadi kalau orang putus asa inilah sebenarnya Dajjal itu masuk. Makanya sering saya cerita bagaimana Dajjal masuk. Yang jelas yang pertama dia syirik, yang kedua musyrik, yang ketiga itu berani melawan orang tua, yang keempat fasik, yang kelima ini memang jarang sekali saya ceritakan, putus asa. Pasti Dajjal. Kalau udah dijajal, mau obat apapun, mau nggak bisa. Dia akan terus bisikin terus. Seperti itu. Nah ini Mas Kusnadi, bagaimana? Mau nggak persoalan ini memang betul-betul diselesaikan dengan Abah, sama Umi, mamanya cerita yang baik, tapi benar. Kemudian dengan adik ya, benar ya. Masalah itu dengan siapa? Adik. Enggak, bukan. Enggak, Saya nggak punya adik. Oh, dengan siapa masalah itu? Sama masalah keluarga. Masalah keluarga ya. Nah, itu harus meminta maaf, mau meminta maaf. Karena Dajjal ini seorang yang minta maaf, dia tetap ada di dalam. Dia harus dikeluarkan. Hanya itu. Paham?
nanti mau menyelesaikan masalah ini semata-mata karena Allah mau, benar ya? Oke, ya kalau gini mau istilahnya dibantu Sangat-sangat. saya Sekarang mendoakan Mas. udah ngeganggunya ke ibadah. Ya. Maksudnya itu sih kan ada keinginan dari pertama saya nikah, maksudnya saya emang suka sholat, maksudnya cuman kan sholatnya cuma sebatas menggugurkan ibadah Kewajiban. aja, kewajiban. Tapi kesini saya maksudnya alhamdulillah gitu ada keinginan buat meningkatkan ibadah. Di saat saya merasakan nikmatnya ibadah, ya disitulah kadang-kadang saya nanya, maksudnya pas saat saya sedang merasakan nikmatnya ibadah sama Allah gitu kan, merasa ketenangan yang pernah saya alami sebelumnya.